Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar tentang bagaimana mengoptimalisasi program MBKM berbasis sistem informasi dengan saya Ahmad Sudi Bahtiar, dosen teknologi pembelajaran. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan program yang diusulkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, di mana tujuan dari kebijakan Merdeka Belajar ini adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan baik soft skill maupun hard skill agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program experiential learning dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensinya sesuai dengan passion dan bakatnya. Lanjut, bagaimana kemudian integrasi kegiatan MBKM ini dengan aplikasi Sisvo IAIN Parepare. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa program MBKM ini adalah tawaran dari kementerian untuk mahasiswa jadi memiliki hak untuk belajar di luar kampus. Nah, hal itu akan bisa dilakukan jika kita mengintegrasikannya dengan aplikasi yang telah kita biasa gunakan, yaitu Sisvo. Tentu setiap mahasiswa memiliki Sisvo, entah itu untuk kegiatan mengisi KRS, untuk memantau aktivitas akademik, melihat nilai, cetak KRS, cetak KHS, dan sebagainya. Maka dari itu, MBKM ini juga bisa diintegrasikan di aplikasi Sisvo. Gunanya apa? Supaya mahasiswa nanti dalam ber-MBKM itu gampang terpantau aktivitasnya, dan kita juga sebagai dosen maupun tim MBKM bisa memantau aktivitas mahasiswa melalui satu platform aplikasi yaitu Sisvo. Nah, di mana saat ini sudah ada fitur baru ketika mahasiswa login, yaitu ada fitur Kampus Merdeka. Nah, fitur inilah yang nanti kita gunakan dalam proses kedepannya untuk kegiatan MBKM. Jadi, silahkan dicek dulu aplikasi Sisvo-nya dan pastikan sudah ada modul MBKM-nya. Lalu, bagaimana alur mahasiswa untuk mendaftar MBKM? Yaitu melalui jalur lowongan, menu lowongan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa mahasiswa terlebih dahulu masuk melalui modul MBKM yang tadi telah kami perlihatkan di awal. Setelah masuk, kemudian menuju ke menu lowongan, nanti akan kami perlihatkan gambarnya. Setelah itu memilih lowongan yang tersedia. Setelah memilih lowongan, nanti akan disetujui oleh admin. Jika telah disetujui, maka akan muncul selanjutnya adalah halaman untuk ber-MBKM. Nah, di mana dalam halaman itu mahasiswa dapat mengetahui mata kuliah untuk konversi dan juga bisa mengetahui siapa dosen pembimbing. Nah, dalam hal ini ada dua jenis, yaitu dosen pembimbing. Nah, ini adalah ditambahkan oleh admin, sedangkan ada juga pendamping lapangan. Nah, ini nanti yang ditambahkan oleh mahasiswa. Selanjutnya, melalui aplikasi Sisvo itu, selama ber-MBKM, mahasiswa mengisi log aktivitas. Ini semacam logbook. Lalu selanjutnya adalah mengisi kuesioner apabila telah selesai ber-MBKM, mengunggah bukti hasil kegiatan, entah itu dalam bentuk laporan atau jurnal, dan terakhir adalah menerima nilai konversi atau KHS dan transkripsi. Oke, lanjut kita menuju ke proses memakai aplikasinya. Yang pertama tentu saja adik-adik silahkan login ke Sisvo lalu memilih modul MBKM. Setelah itu pada modul MBKM-nya akan muncul seperti ini ya jika menggunakan akun siswa. Nah, kita lihat di bagian penawaran MBKM, silahkan klik lowongan. Nanti setelah terklik lowongannya itu akan muncul berbagai macam instansi yang telah disediakan. Maka dari itu, silahkan pilih salah satu instansi tempat adik-adik nanti yang akan ber-MBKM. Tentu informasi ini didapatkan dari tim dari MBKM itu sendiri atau pengumuman. Nah,
Misalnya adik-adik di sini memilih TK Al-Ahwan Kota Parepare. Di situ ada keterangan nama instansinya. Dan yang kedua adalah tinggal mengklik yang namanya daftar untuk memilih instansi. Catatan, setelah melakukan pendaftaran, maka admin akan segera memproses pengajuan Anda. Jika telah disetujui, maka Anda bisa mengakses modul MBKM sesuai dengan instansi pilihan Anda. Selanjutnya, jika telah disetujui, itu akan ada keterangan berlangsung. Seperti ini ya. Kalau masih dalam tahap pengajuan, berarti statusnya adalah diajukan. Tapi ini telah disetujui admin, makanya statusnya adalah berlangsung. Terus di bagian aktivitas MBKM, tinggal mengklik yang bagian ikon mata ini, yaitu bagian detail, untuk melihat halaman detail dari kegiatan magangnya adik-adik, ya, kegiatan MBKM-nya. Selanjutnya ini adalah pengenalan tampilan halaman aktivitas. Setelah kita mengklik tadi yang ikon mata, maka kita akan dibawa menuju ke halaman yang lebih spesifik tentang MBKM-nya. Di sini ada 5 item. Yang pertama adalah detail aktivitas, yang kedua adalah mata kuliah konversi, yang ketiga pembimbing, 4 log aktivitas, dan terakhir adalah penilaian. Untuk di bagian pertama yaitu aktivitas MBKM, di sini kita tidak perlu menambahkan apapun. Jadi fungsi dari detail aktivitas ini adalah untuk melihat keterangan dari di mana kita ber-MBKM. Di situ ada judul aktivitasnya ya, magang lazismu misalnya, terus di sini ada tanggal aktivitasnya, dan di sini ada durasi ber-MBKM. Jadi ini adalah semacam informasi awal. Yang kedua adalah mata kuliah konversi. Nah, di mata kuliah konversi inilah adik-adik bisa menambahkan mata kuliah konversinya. Jadi bisa menambahkan di bagian yang warna hijau ini, tambah mata kuliah konversi. Tentu saja untuk menambah mata kuliah konversi, adik-adik mahasiswa harus konsultasi terlebih dahulu terhadap ketua program studinya ataupun juga dengan dosen pembimbingnya. Karena maksimal jumlah SKS yang bisa dikonversi adalah 20 SKS. Tapi boleh kurang, tapi tidak boleh lebih. Nah, untuk itu pasti ada gabungan dari beberapa mata kuliah untuk mencapai SKS tersebut. Nah, untuk itulah adik-adik harus konsultasi terlebih dahulu terhadap dosen pembimbingnya maupun juga program studinya untuk mengisi form ini. Baik, kita lanjut ke bagian ketiga adalah pembimbing. Di mana pembimbing ini adik-adik bisa menambahkannya sendiri, yaitu untuk menambahkannya tinggal klik bagian sini tambah pembimbing. Lalu yang adik-adik bisa tambahkan adalah pembimbing lapangan saja. Ya, karena pembimbing lapangan ini adalah orang yang bertindak sebagai pegawai di instansi adik-adik. Misalnya di Lazis tadi, berarti ada satu pegawai nanti yang ditunjuk sebagai pembimbing lapangannya. Nah, di situ adik-adik bisa menambahkan nama, nomor telepon, atau alamat email, dan jangan lupa pilih ini adalah pembimbing keberapa. Untuk bagian yang pertama ini adalah dosen pembimbing, itu nanti diisikan oleh admin, jadi tidak perlu difikirkan karena admin lah yang bertanggung jawab untuk memilih siapa dosen pembimbing adik-adik. Jadi diingat ya, ada 2 kriteria. Yang pertama adalah dosen pembimbing, yang kedua adalah pembimbing lapangan. Dosen pembimbing itu diisikan oleh admin, sedangkan pembimbing lapangan itu diisikan secara mandiri. Tapi untuk saat ini karena belum ada penunjukan dosen pembimbingnya siapa, terus pembimbing lapangannya juga siapa, maka dari itu boleh menunjuk admin terlebih dahulu untuk mengisi kekosongan tersebut. Gunanya apa? Karena untuk menuju ke menu 4 yaitu log aktivitas, itu harus terisi dulu form yang ada di yang nomor 3 ini, pembimbing. Harus terisi minimal pembimbing lapangan. Maka dari itu untuk sementara pilih admin untuk ditambahkan sebagai pembimbing lapangan. Seperti itu ya. Karena untuk mengakses fitur untuk log aktivitas ini syaratnya adalah poin nomor 3 ini bagian pembimbing tidak boleh kosong. Jadi boleh menambahkan admin terlebih dahulu. Lanjut. Ini adalah poin pentingnya,
yaitu bagian log aktivitas. Karena aktivitas adik-adik itu bisa dinilai melalui pengisian log aktivitas ini. Jadi jangan sampai diabaikan. Untuk pengisian logbook melalui aplikasi Sisvo modul MBKM, tinggal klik log aktivitas nomor 4 ini, terus tambahkan log aktivitas. Nanti akan muncul inputan baru, yaitu seperti form yang ada pada gambar ini. Silahkan diinputkan data logbooknya. Kalau telah selesai, klik simpan. Data logbook itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah tanggal aktivitas. Ini wajib diisi jika ada bintang merahnya seperti ini ya. Nah, itu diisikan saja. Terus topik aktivitasnya apa, deskripsinya apa, nama pembimbing ya tadi tinggal dipilih. Terus masukkan juga file pendukung. File pendukung ini boleh dalam bentuk PDF, bisa juga dalam bentuk gambar, bisa dokumentasi apa kegiatannya adik-adik, tapi untuk ukurannya sendiri itu adalah maksimal 2 MB. Jadi silahkan di-press dulu gambarnya supaya tidak lebih daripada 2 MB. Jika telah mengisi formnya secara lengkap, selanjutnya adalah tinggal klik simpan. Nah, sebagai catatan, untuk pengisian logbook ini harus dilakukan setiap hari selama berkegiatan MBKM selama masuk kantor ya. Karena kalau tidak diisi berarti kami bisa membaca adik-adik ini tidak hadir atau tidak datang ke lokasi. Maka dari itu wajib hukumnya untuk selalu diisi bagian log aktivitas ini. Baik, untuk poin selanjutnya adalah di sini adik-adik bisa mahasiswa tetap dapat menambahkan logbook baru di hari yang sama atau melakukan pengeditan terhadap logbook. Nah, jika menambah baru berarti ada aktivitas lain yang adik-adik kerjakan di hari itu juga. Atau juga bisa mengklik bagian edit ketika misalnya ada yang mau diedit, entah itu di bagian topik atau di bagian deskripsi aktivitas atau di bagian tanggal aktivitas seperti itu. Nah, itu mungkin untuk penjelasan mengenai logbooknya. Nah, kembali ke gambar ini, setelah adik-adik menyelesaikan semua tahapan yang di atas ini, yaitu hingga mengisi logbook, selanjutnya adalah tinggal mengisi kuesioner aktivitas. Tapi itu nanti akan dilakukan ketika adik-adik telah selesai dalam kegiatan ber-MBKM. Baik, demikian penjelasan dari kami mengenai penggunaan aplikasi Sisvo untuk kegiatan MBKM, mulai dari tahap pendaftaran hingga pengisian logbook. Like video ini jika suka, share jika bermanfaat, tinggalkan jejak komen dan subscribe untuk support kami. Until next time, thank you.